عبد الله محمد علي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن والحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن الشاتر ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى روح الحبيب المشهور محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وصلهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويرزقنا ليلة القدر أن الله يرحمنا ويغفر لنا ويلطف بنا ويرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ويحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين ويطول أعمارنا في صحة وعافية يختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Ali bin Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar halaman 250. Terakhir pembahasan kita di paragraf kedua itu. Fatabayyana annal mu'min al-kamil al-mu'mina al-kamila la yaqdir ay yamlik nafsahu 'inda musyahadatil munkarat hatta yughayyiraha aw yuhala bainahu wa baina dzalika bima la taqata lahu 'ala daf'ihi. Sampai di sini pembahasan kita ya di pertemuan yang lalu. Dari penjelasan di atas, jadi Habib Abdullah bin Al-Haddad di atas menjelaskan tentang kondisi seseorang yang jika dia mengetahui kalau dirinya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan membahayakan jiwanya atau hartanya atau keluarganya. Nah, dalam kondisi seperti ini maka ada rukhsah, diperbolehkan orang itu berdiam dari amar ma'ruf nahi mungkar karena kalau dia menyampaikan akan berbahaya untuk dirinya atau hartanya atau keluarganya. Nah, itu pun bahaya itu dia ketahui secara pasti, bukan sekedar membuat-buat alasan belaka. Nah, walaupun demikian Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan kalau dia tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun itu membahayakan dirinya, dia tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka perbuatan yang seperti ini lebih afdal, lebih utama. Nah, setiap orang bisa mengukur kondisinya masing-masing. Beliau menjelaskan sebab memang tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali mereka dicaci maki, disakiti, dirampas haknya, dan itu terjadi pada para nabi, para rasul, dan juga terjadi pada mereka para dai penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar mereka mengalami itu, sebagian besar. Tapi kita kan tidak boleh mencari itu ya.
Tidak boleh mencari itu. Artinya sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau memang kita sudah berusaha sebaik mungkin amar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut, dengan cara yang benar, tapi orang-orang itu tetap memaki kita atau merusak nama baik kita atau membahayakan nyawa kita, kita boleh diam. Tapi kalau kita tetap mau melaksanakan itu lebih afdal, karena menunjukkan sempurnanya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatian kita kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kemudian beliau menjelaskan, fatabayyana, dari penjelasan di atas Habib Abdul Haddad juga menyampaikan hadis Rasulullah, begitu juga ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan itu. Nah, fatabayyana anal mu'min al-kamil, dari penjelasan di atas maka menjadi gamblang, menjadi terang bahwa seorang yang sempurna keimanannya, salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang itu adalah la yaqdir ayyamlik nafsahu inda musyahadatil munkarat. Dia tidak bisa menguasai dirinya ketika dia menyaksikan kemungkaran. Maksudnya tidak bisa menguasai dirinya ini, maksudnya hatta yughayyiraha, sampai dia bisa merubah kemungkaran tadi. Saya jelaskan di pertemuan yang lalu, tidak bisa menguasai dirinya itu bukan berarti akalnya hilang ya. Artinya dia tidak akan pernah merasa tenang, tidak akan pernah merasa bahagia, tidak akan pernah merasakan ketentraman, kenyamanan, sampai bagaimana caranya dia bisa merubah kemungkaran itu berubah menjadi perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kemungkaran itu dia lihat di dalam dirinya atau di dalam orang lain, di dalam keluarganya atau di dalam masyarakat yang ada di sekitarnya. Dia tidak akan tenang sampai menemukan cara merubah kemungkaran tadi dan berhasil melakukannya, atau yuhal bainahu wa baina dzalika bima la taqata lahu ala daf'i, atau terjadi rintangan antara dia dengan maksiat tadi yang menjadikan dia itu tidak mampu untuk menolak maksiat tadi. Umpamanya dia tidak punya kemampuan untuk memberi nasihat, tidak punya kemampuan untuk apa-apa, ya sudah, yang dia lakukan hanya bisa berdoa, atau kemaksiatan itu sudah terlalu merajalela sehingga tidak ada satu orang pun yang mungkin mendengarkan ucapannya, walaupun dia berkali-kali menyampaikan kebenaran. Karena memang kadang-kadang nanti akan dijelaskan juga di sini, kadang-kadang kalau di satu tempat itu tertutup, sudah tidak bisa lagi diingatkan gitu ya. Ya sudah, kita yang pindah dari tempat itu daripada kita juga ikut rusak. Tapi itu setelah berkali-kali diingatkan, dan sebaiknya orang tidak putus asa. Nanti akan kita pelajari bentuk-bentuk kondisi objek dakwah itu ya. Nah, kalau ini adalah bukti kesempurnaan iman seseorang, maka amal munafik wa man dha'ufa imanuhu jiddan fa idza ra'aul munkarat ta'allalu wa 'adzaru anfusahum bil a'dzarir raqiqah. Sedangkan
dalil sifat munafik, dalil kemunafikan yang ada di dalam diri seseorang, atau dalil kelemahan iman seseorang. Kalau tadi dalil kesempurnaan iman seseorang, dalil lemahnya iman di dalam diri seseorang. Idza ra'au al-munkarat, jika dia melihat kemungkaran, ta'allalu wa 'adzaru anfusahum bil a'dzarir raqiqah. Dia akan membuat-buat alasan, membuat-buat uzur dengan alasan yang sangat rapuh. Jadi kalau dia melihat kemungkaran, dia membuat-buat alasan membenarkan dirinya untuk tidak merubah kemungkaran tadi. Dengan alasan yang rapuh, alasan yang lemah. Umpamanya ini kalau saya ingatkan, mungkin nanti dia malah justru bisa berubah jadi buruk. Padahal dia membuat alasan itu, tujuan sebenarnya bukan karena takut objek dakwahnya menjadi buruk, tapi karena dia malas merubah kemungkaran, membuat-buat kemungkaran, padahal dia tidak bisa membuktikan, tidak dengan mempelajari terlebih dahulu, tidak dengan bijaksana dalam membuat alasan tadi, semata-mata untuk membenarkan rasa malas yang ada di dalam dirinya. Kadang-kadang ada orang malas, memang benar-benar malas gitu ya. Ada orang yang malas dan memberi dalil kemalasannya dengan dalil agama. Ini lebih parah dari orang malas yang biasa ini ya. Jadi akhirnya kemalasan dia itu dikemas atas nama agama. Itu lebih parah lagi itu. Umpamanya orang yang malas kerja, umpamanya, malas kerja ini, padahal dia punya tanggung jawab menghidupi keluarganya, menyumbat rasa lapar istri dan anak-anaknya. Dia malas kerja, kemudian dia membuat alasan untuk dirinya sendiri. Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya duduk di tempat ini, saya keluar, rezeki pasti akan datang. Betul tidak ini ucapannya? Ini ucapan yang betul. Ucapan yang betul. Tapi berapa banyak manusia yang menjadikan ucapan yang benar ini, dia ucapkan itu untuk dirinya bukan karena dia meyakini itu, tapi untuk membenarkan rasa malasnya keluar menjemput rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ada orang yang memang benar-benar memiliki keyakinan seperti itu. Wah, itu luar biasa. Ciri-cirinya ya kalau pas dia perlu uang, uangnya belum datang, ya hatinya tenang. Hatinya akan tenang karena dia punya keyakinan rezeki itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di giliran dia perlu betul dengan uang, lalu dia bingung. Kemarin kamu katanya alasannya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini malas. Padahal malas. Nah, itu kita sebetulnya bisa meneliti. Kita sendiri mungkin beberapa kali membuat dalil-dalil sendiri untuk mengcover rasa malas kita ya. Sama seperti Bani Israel ketika disuruh menyembelih sapi. Kan selesai itu pesannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, kalau mau terbukti siapa membunuhnya, sembelih sapi. Tanya, sapi yang mana? Sapi kok sapi yang mana? Akhirnya sama Allah dikasih lebih detail lagi. Sapi yang tidak pernah buat bajak sawah. Sapi yang tidak punya bajak sawah itu yang seperti apa? Yang warnanya kuning. Kalau orang lihat, orangnya akan senang lihat sapi tadi. Innal baqara tasyabaha alaina. Sapi kok meragukan mau nyembelih apa. Nah, kadang-kadang ada orang kebanyakan tanya bukan karena dia menginginkan kejelasan, tapi karena dia malas melaksanakan itu. Sama ketika kita menyuruh anak kita ya. Ada anak-anak yang disuruh, "Nak, ambilkan nasi."
di dapur umpamanya. Dia tanyanya tapi karena malas gitu ya, karena masih asik duduk gitu ya. Nasi di dapur yang sebelah mana? Yang dari rice cooker apa yang dari panci gitu ya. Kalau kita bilang yang dari rice cooker, yang dari rice cooker itu sudah dipanaskan atau belum? Ini tanya panjang lebar padahal dia itu malas untuk berjalan gitu. Bukan mencari kejelasan gitu ya. Nah, itu modelnya seperti itu, ada hamba modelnya seperti itu. Nah, ini orang membuat alasan yang rapuh. Seperti apa alasan yang rapuh itu? Allati la tagumu biha hujjah indallah wa inda rasulih sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang rapuh itu alasan yang nanti tidak bisa kamu jadikan bukti, hujjah nanti ketika kamu di hadapan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi, kita ini beramar ma'ruf dan bernahi mungkar ini untuk menolong siapa sih? Menolong diri kita sendiri. Sebab kalau kamu tidak membenarkan kemungkaran, kamu nanti yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kamu melihat kemungkaran, kamu meluruskan kemungkaran tadi untuk siapa itu kepentingannya? Untuk diri kamu sendiri. Kalau orang itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya kepekaan, ingin menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dasar pertama kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyelamatkan diri kita dari pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita tidak melaksanakan itu, nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi terhadap keluarga kita sendiri. Ini berapa banyak seorang laki-laki yang tidak jadi masuk ke surga karena istri dan anak-anaknya. Tidak jadi masuk surga, itu tadinya dia mau masuk surga. Mau masuk surga karena dia ahli ibadah, banyak zikirnya, banyak membaca Al-Quran, sholat sunnahnya, komplit ibadahnya, tapi dia tidak pernah sekalipun membenahi istri dan anak-anaknya dari perbuatan mungkar. Tidak jadi masuk surga dia nanti, diseret masuk ke neraka. Kecuali kalau dia sudah berusaha membenarkan tapi tidak bisa dibenarkan, nah itu urusan lain. Karena kita tidak memegang hati seseorang, kita kan tidak menguasai hati seseorang. Kita ini cuma bisa menyampaikan kebenaran saja, walaupun itu pasangan hidup kita sendiri, walaupun itu orang tua kita sendiri, walaupun itu anak kita sendiri, kita tidak menguasai hati mereka. Tidak bisa menguasai hati mereka. Kalau menguasai hati anak kita, tidak mungkin anaknya Nabi Nuh jadi kafir. Itu menunjukkan Nabi Nuh tidak menguasai hati anaknya. Nabi ini ya, seorang Nabi ini ya, anaknya ini ikut termasuk orang yang tenggelam. Kalau bisa menguasai hati pasangan kita, tidak mungkin istrinya Nabi Lut termasuk orang yang terkena siksa. Nabi Lut tidak bisa membenarkan istrinya sendiri. Dia sudah menyampaikan kebenaran, tapi istrinya tidak mau mendengarkan. Kalau seorang istri bisa menguasai hati suaminya, pasti Fir'aun sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asiyah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Fir'aun suaminya termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya orang yang dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya kewajiban menyampaikan kebenaran tadi. Jangan malas. Kalau lihat sesuatu yang tidak baik, jangan malas untuk memperbaiki. Karena api yang besar itu timbul dari api yang kecil. Nah, terutama anak zaman sekarang ini ya. Anak zaman sekarang ini jadi lucu-lucuan orang tuanya. Komoditi jadi pameran, jadi konten ya. Jadi tingkahnya anak itu ngawur, tingkahnya kurang ajar, orang tuanya ketawa. Diketawain.
direkam, masukkan media sosial, nanti di komen. Sudah selesai. Jadi anak itu cuma jadi konten aja. Gemes, cuma gemes dan lain-lain. Ya memang anak itu lucu, anak kecil itu. Tapi jangan lupa loh ya, tabiat itu dimulai dari kecil. Harus diluruskan. Nah, diluruskannya juga sesuai dengan takarannya. Anak umur 1 tahun, 2 tahun, bagaimana cara mendidiknya, kita juga harus belajar bagaimana cara mendidik, karena orang tua itu pada hakikatnya pendidik. Orang tua itu pendidik. Jadi ketika seseorang mau menikahi seorang wanita, itu pernikahan, ketika pernikahan itu mau dimulai, itu laki-laki dan wanita yang akan menikah itu sebenarnya sedang melamar pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pekerjaannya? Sebagai pendidik. Sebagai pendidik. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, tanakahu tazawwaju, tazawwaju tanakahu atau tanakahu tazawwaju, nikah, kawinlah kalian, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku nanti akan membanggakan kalian di depan umat manusia di hari kiamat. Apa yang dibanggakan? Ya keturunan yang baik lah. Kalau keturunannya itu keturunan yang tidak baik, yang mau dibanggakan apa? Berarti sabda Nabi ini mengarah kepada pernikahan itu tujuan utamanya adalah menghadirkan hamba-hamba Allah yang soleh di muka bumi ini, memperbanyak hamba Allah yang soleh. Itu semua dari orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu, kata Rasulullah. Setiap kelahiran itu, bayi yang lahir itu lahir fitrah suci kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yunasiranihi, yumajisanihi, dan seterusnya. Yang menulis di lembaran putih itu orang tuanya. Ini orang tua ini nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga berdakwah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ku anfusakum, apa itu ayatnya buat Rasulullah SAW, wa anzir ashiratakal akrabin, peringatkan dulu keluarga terdekatmu. Nah, itu mulai dakwah itu mulai dari keluarga kita ini, mulai dari ring kecil ini, terus nanti ke ring berikutnya. Dakwah itu bukan ceramah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan ceramah. Ada kemungkaran, ini perbuatan haram, dosa, kamu nanti akan masuk neraka. Ini yang berbuat mungkar ini kadang-kadang sudah tahu ini dosa. Jadi yang namanya merubah kemungkaran itu harus dengan cara. Ini nanti akan kita pelajari, ya. Akan kita pelajari. Kita tadi membahas kalau ciri-ciri kesempurnaan iman seseorang itu dia tidak bisa mengendalikan dirinya sampai merubah kemungkaran. Ciri-ciri kemunafikan, kalau melihat kemungkaran dia membuat-buat alasan yang nanti alasan itu tidak bisa menjadi hujah di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Nah, watarahum, kalian akan melihat mereka orang-orang yang lemah iman itu, idza syutimu au dzulimu bi syai'in min amwalihim, kalau umpamanya mereka, diri mereka dicaci, diri mereka sendiri dicaci, atau mereka dizolimi pada harta mereka, hartanya dirampas orang, dicuri orang, namanya dicaci, nama bapaknya dicaci umpamanya, kalian akan melihat orang-orang yang lemah iman itu yaqumuna atammal qiyam, mereka akan mendirikan hak-hak dirinya itu dengan sempurna, wa yaghdabuna asyaddal ghadab, akan marah dengan kemarahan yang luar biasa ketika harta pribadinya dirampas,
nama baiknya dicaci. Tidak ada yang bisa menghalangi marahnya orang ini. Waktu pribadinya yang diusik, marah mereka. Tidak usah pakai dicaci lah. Lampu merah, terus ada mobil belakang mencet klakson. Mencet klakson itu. Tat! Langsung lihat ke belakang, matanya melotot. Mesti merah sudah dipencet, ini orang nggak tahu. Ini pencet lagi tuh yang belakang. Wah, bisa keluar itu, bisa marah-marah ini ya. Cuma mencet klakson aja bisa jadi ribut itu. Jadi ribut. Pribadinya. Coba mungkin kalau umpamanya mobil yang belakang itu berbuat mungkar di belakang, dia tidak akan berbuat apa-apa. Tidak akan berbuat apa-apa. Ini ciri-ciri orang lemah iman. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, kalau hartanya pribadi namanya diusik, dia akan berdiri membela hak-haknya, marah yang luar biasa. Wa man fa'ala ma'hum dzalika yukhasimunahu yusarimunahu zaman at-tawil. Siapa yang melakukan kedzaliman terhadap dirinya pribadi, diri mereka aja secara pribadi, maka mereka akan melawan orang-orang yang berbuat zalim kepada diri mereka itu, akan menantangnya az-zaman at-tawil, walaupun memerlukan waktu yang lama. Mereka tidak akan cepat memaafkan orang itu. Ini orang berbuat zalim sama saya, marahnya ini perlu waktu lama sekali itu untuk menyembuhkan itu ya. Kalau pribadinya yang diusik. Wala yaf'aluna syai'an min dzalika ma'al musirrina 'ala dzulmi wal munkar. Tapi mereka tidak akan berbuat seperti itu kepada orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan zalim dan mungkar. Merampas hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan berarti ada yang tidak betul di diri orang ini. Ini menunjukkan lemah iman. Nah, ini kita lihat diri kita ini ya. Kita seperti apa ini? Tergolong yang di atas atau yang di bawah ini? Al-mudayyi'ina li huquqillahi ta'ala, orang-orang yang melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dia akan diam saja, tidak akan berbuat seperti itu. Wa annal mu'minina shadiqin 'alal aksi min dzalik. Sedangkan orang-orang yang beriman, bersungguh-sungguh dalam keimanannya, yang benar-benar dalam keimanannya, itu kebalikannya orang yang lemah iman ini. Yaghdabuna lillah, dia akan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya marah kalau hak-hak Allah Subhanahu wa taala dirampas. Marah. Dalam riwayat disebutkan, kalau ada hak Allah itu dirampas, kami tidak ada yang bisa menghalangi marahnya Rasulullah SAW. Tidak ada. Kalau hak Allah dirampas. Ini ciri-ciri kesempurnaan iman. Wala yaghdabuna li anfusihim, dan dia tidak akan marah untuk kepentingan pribadinya. Nah, kalau kita bagaimana nih? Nah, silakan. Ini kan sebetulnya sekali lagi pengajian kita ini bukan buat orang lain. Kalau kita mau dapat manfaat dari kitab ini, jangan pernah begini. Wah, itu si fulan kena itu. Ini kena ini. Lah diri kamu kemana? Kita baca kitab seperti ini, itu kembalikan untuk diri kita, bukan mengembalikan untuk orang lain. Untuk orang lain, ini yang penting itu diri kamu. Diri kamu. Nah, kita ini termasuk yang mana? Yang marah ketika pribadi kita diusik, atau yang marah ketika hak Allah Subhanahu wa taala dirampas? Nah, itu yang penting. Nah, kalau Rasulullah SAW haknya dirampas, dimaafkan. Tapi hak Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ada yang merampas. Marah Nabi Muhammad SAW, tapi
Sekali lagi, marahnya itu wujudnya seperti apa? Marahnya Nabi itu bukan teriak-teriak nyaci maki orang. Nabi kalau marah wajahnya merah, selesai. Orang langsung tahu, oh ini Nabi tidak suka. Jadi kita marah ketika hak Allah itu dirampas, tapi perwujudan marah tadi untuk mengembalikan hak Allah itu yang penting. Sebab kalau kita ada orang yang melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu anak kita sendiri, kita perbaiki dengan kamu seperti ini, teriak-teriak kita, kira-kira anak kita mau jadi lurus gak? Mau jadi benar? Tidak bisa. Apalagi anak zaman sekarang, kalau dibentak-bentak tambah jadi dia. Nah, kita boleh marah, tapi dalam perwujudannya kita harus tepat. Bagaimana caranya? Caranya mengembalikan anak ini atau orang ini, menarik dia dari kemungkaran menuju kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud marah di sini jangan kita terjemahkan orang yang melotot, teriak-teriak gitu. Enggak. Marah ada di dalam hatinya. Hatinya ini panas. Ada kecemburuan di dalam hatinya ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Ini sudah kita bahas sebetulnya di pertemuan-pertemuan yang lalu, tapi ini terus saya tekankan supaya kita ingat terus bentuk marah itu seperti apa ya. Wa yuqati'una man 'asallah wa taraka amrahu. Dan mereka orang-orang yang sempurna imannya, mereka ini memboikot orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintahnya. Wa yusarimunahu, dan melawan kemaksiatan itu. Idza yusarimunahu itu fi'il mudhari, terus menerus dia akan melawan kemaksiatan tadi gitu ya. Idza lam yaqbalil haq, jika orang yang diingatkan itu masih belum menerima kebenaran. Jadi dia tidak putus asa. Dia akan berusaha sampai kemaksiatan itu hilang dengan berbagai cara. Kalau perlu memboikot, itu salah satu cara. Bukan setiap ada maksiat kita boikot, enggak. Ini salah satu cara. Kalau perlu diboikot, ya diboikot. Kalau dengan cara diboikot itu bisa menjadikan dia itu sadar, ya itu akan dilakukan. Itu akan dilakukan. Itu kan juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika 3 sahabat yang berbuat maksiat sampai turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk didiamkan. Tidak ada satu orang di Madinah pun yang dibolehkan berbicara dengan 3 sahabat ini. Jadi diamkan sampai makan waktu lama itu, sampai mereka nangis-nangis betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai turun ayat untuk diterima taubatnya, boleh bergaul lagi dengan mereka. Nah, kadang-kadang ada cara yang seperti itu, tapi tidak mesti menggunakan cara itu ya, tidak mesti menggunakan cara boikot. Tapi ini menunjukkan kita kalau ada orang yang jahat kepada pribadi kita, wah, tidak mungkin akan kita ajak bicara lagi seumur hidup orang itu. Nah, padahal mungkin kejahatannya maling uang kita 2 juta umpamanya, 2 juta kecil, 2 juta minjem tidak dikembalikan, seumur hidup akan kita ingat terus itu kesalahan orang itu, dan kita tidak akan bicara dengan orang itu. Tapi lihat ada orang yang berbuat maksiat, kita bisa bersahabat, ngobrol seakan-akan dia ini orang baik-baik saja gitu loh ya, padahal ini ahli maksiat. Loh, Ustadz, saya tidak boleh bersahabat dengan dia. Boleh, tapi kamu tidak boleh baik-baik saja dengan orang ini. Dalam tanda kutip, ini orang ada penyakitnya. Kalau kamu bertemu dengan dia, kamu harus punya planning untuk menyelamatkan dia. Harus punya planning untuk menyelamatkan dia. Kalau umpamanya kamu sadar, saya kalau bertemu dengan orang ini, saya bisa terpengaruh, maka kamu harus menjauh dari dia. Tidak boleh kamu bergaul dengan orang ini. Tidak boleh kamu bergaul dengan orang ini.
Kalau orang itu tanya, kamu kok tidak mau bergaul dengan saya? Karena kamu masih melakukan perbuatan ini. Saya bukan benci kepada kamu, tapi kamu ini masih berpenyakit lebih dari COVID. COVID aja kita tidak ketemu orang, apalagi ini maksiat. Maksiat ini lebih dari COVID. Dan maksiat itu menular. Hati-hati, menular maksiat itu. Sampai-sampai sebagian ulama itu kalau mengingatkan ahli maksiat nggak berani lama-lama. Jadi duduk bersama mereka mengingatkan ahli maksiat itu, langsung kemudian meninggalkan mereka karena lama sebentar bisa kena dampaknya. Bisa kena dampaknya ini, ya. Nah, wa yusaffihuna wa yatajawazuna amman dhalamahum wa syatamahum, dan mereka itu memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang mendolimi dan mencaci pribadi mereka. Fanzuru al-farq ma bainal fariqain. Lihatlah perbedaan dari dua kelompok ini. Kelompok orang yang sempurna imannya dan kelompok orang yang lemah imannya ketika melihat perbuatan mungkar. Wa kunu ma'a ahsanihim fariqa wa aqwamihim tariqa. Dan jadilah kalian berada atau bersama kelompok yang terbaik dan yang terlurus, terbenar, yaitu kelompok yang pertama tadi, kelompok yang memaafkan kalau haknya dirampas, tapi dia tidak akan sabar ketika melihat hak Allah subhanahu wa ta'ala dirampas. Ista'inu billah wasbiru, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah. Innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi itu milik Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diwariskan oleh Allah kepada siapa yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Tapi hari nanti itu hanya dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Tsumma innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Lalu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran itu hukumnya apa? Wajibun 'alal kifayah. Fardu kifayah. Hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Apa maksud dari fardu kifayah? Fahaitsu gama bihil ba'du minal muslimina sagatal haraju bigiyamihim 'anil baqin. Itu makna fardu kifayah. Wajib kifayah itu maknanya kalau ada seseorang atau sebagian dari sekelompok orang Islam yang sudah mendirikan perbuatan itu, menjalankan perbuatan itu, kalau sudah ada sekelompok orang dari kalangan orang Islam yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar di wilayah dia, maka gugurlah tanggung jawab bagi yang lain. Itu makna fardu kifayah. Gugur tanggung jawabnya bagi yang lain. Seperti sebagian ulama berpendapat hukumnya sholat di masjid fardu kifayah. Kalau ada salah sekelompok orang di satu kampung yang sholat di masjid, maka tanggung jawab bagi yang lain itu sudah gugur. Tapi kalau semua satu kampung tidak ada yang sholat di masjid, subuh kosong, duhur kosong masjidnya, satu kampung dosa semua. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar sama seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar sama seperti itu. Kalau ada sekelompok orang yang bangkit mendirikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban bagi yang lain gugur. Gugur kewajiban bagi yang lain. Waqtassa thawab bil gaimin faqat. Loh, kok enak ini? Ya bagi yang lain sudah tidak ada kewajiban. Nah, tapi ketahui dulu, pahalanya amar ma'ruf nahi mungkar satu desa itu
semuanya dilimpahkan kepada yang bekerja, yang beramal ma'ruf dan bernahi mungkar. Yang lain tidak dapat pahalanya, diem kok, salah sendiri kamu diem. Nah, jadi itu manfaatnya orang yang mendirikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ulama yang berpendapat ibadah haji hukumnya secara pribadi wajib fardhu ain 1 kali seumur hidup. Tapi secara umum ibadah haji itu ada ulama berpendapat hukumnya fardu kifayah. Kalau sampai musim haji tidak ada satu orang Islam pun yang melakukan ibadah haji, dosa semua umat Islam. Nah, secara umum fardu kifayah. Saya lupa itu di masa tabi'in atau di masa setelah itu pernah Hijaz itu, Mekah itu kebanjiran itu sampai Ka'bahnya ketutup. Nah, pernah terjadi banjir, sehingga orang tidak ada yang menunaikan ibadah haji, banjir. Ada salah satu tabi'in atau tabi'ut tabi'in, saya lupa namanya, itu dia sendiri yang menunaikan ibadah haji supaya tanggung jawab untuk seluruh umat Islam ini gugur, tidak dosa ini ya. Bayangkan dia berjuang untuk menyelamatkan hukum bagi umat Islam ini. Dia tawaf sendiri, dia di Mina sendiri, di Arafah sendiri, tawafnya sambil berenang. Tawafnya berenang karena banjir. Tawafnya sambil berenang dia ini ya. Nah, tapi coba bayangkan pahalanya umat Islam satu dunia itu masuk ke rekening dia semuanya. Karena dia satu-satunya orang yang mendirikan ibadah haji. Nah, seperti itu fardu kifayah. Seperti itu ya. Wa haitsu gassaru fihi kulluhum, tapi kalau semuanya melalaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ammal itsmu wal haraju kulla alimin bil munkar minhum yastati'u izalatahu wa taghyirahu biyadin aw lisan. Tapi kalau semuanya orang Islam melalaikan amar ma'ruf nahi mungkar di satu wilayah, maka seluruh umat Islam yang memiliki ilmu, yang faham tentang hukum, tentang kemungkaran tadi, atau seluruh umat Islam yang mengetahui kemungkaran tadi dan dia mampu menghilangkan kemungkaran tadi dengan kekuasaannya atau dengan lisannya, semuanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika semua umat Islam melalaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi jangan satu sama lain saling menunggu, biar dia saja yang amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak, kita kejar pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, juga melepaskan tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, tapi sekali lagi dengan cara yang bijak, kadang amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus dengan cara memerintahkan orang, dan tidak harus dengan cara menggurui. Salah satu contoh ini ya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di dalam riwayat, pernah suatu ketika dia lihat ada satu orang tua wudhunya dari awal sampai akhir salah semua, cara wudhunya salah semua, tapi ini orang sudah tua. Nah ini lihat, ini harus bijaksana, kan harus amar ma'ruf nahi mungkar, ini harus memberitahu, tapi caranya bagaimana? Kalau kita datang ke orang tua, misalnya kita bilang, Pak, salah semua itu wudhunya, Pak, tidak jadi betul itu. Orang tua ini akan sakit hati. Ini namanya manusia, wajar lah, wajar. Ini di zaman Imam Hasan dan Imam Husain saja sudah memperhatikan bagaimana cara berbicara dengan orang tua. Apalagi zaman sekarang ini, hati-hati bicara dengan orang tua, hati-hati.
mengingatkan orang tua itu harus dengan cara. Nah ini bisa kita contoh ini ya, metode Imam Hasan dan Imam Husain ini ya. Waktu lihat wudhunya salah semua, mereka berdua saling bersepakat, saya akan berpura-pura, kita berpura-pura berlomba wudhunya siapa yang paling sempurna di antara kita. Orang tua itu kita jadikan juri supaya mereka lihat wudhu kita. Jadi ini mau mengajarkan wudhu yang benar tanpa terkesan menggurui. Caranya bagaimana? Caranya minta pendapat, padahal memberitahu. Nah, lihat ini bijaknya ya. Ini bijak nih. Mereka berdua datang ke orang tua tadi. Pak, saya dengan adik saya Hasan, ini adik saya Husain, kita mau berwudu. Coba Bapak lihat wudunya siapa yang benar, wudu saya atau wudu adik saya. Mulai dari Sayyidina Hasan dulu, wudu dengan wudu yang sempurna. Dia belajarnya dari Nabi Muhammad SAW, wudu dengan wudu yang sangat sempurna. Orang tua tadi lihat, luar biasa ini wudunya. Nah sudah, sekarang saya yang berwudu, Sayyidina Husain, wudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian selesai mereka berdua wudu, tanya kepada orang tua tadi, bagaimana Pak, wudu siapa yang benar, yang sempurna wudunya siapa? Wudu kalian semua sempurna, wudu saya yang tidak sempurna, kata orang tua tadi. Terima kasih kalian telah mengajarkan bagaimana cara wudu yang benar. Dia menyadari sendiri. Nah, begitu caranya berbicara dengan orang yang lebih tua. Kadang-kadang berbicara dengan teman sendiri saja sekarang nggak bisa kita menasehati langsung menegur. Padahal dengan teman sendiri nih ya, zaman ini nih ya, apalagi habis di rumah terus ini, tidak keluar-keluar, ini lebih sensitif ini ya. Apa itu istilahnya? Habis berdiam di rumah terus, lockdown ini ya. Habis lockdown ini pikirannya orang jadi kacau semua ini sekarang ini. Lebih sensitif ini. Kita ngomong bener aja kadang-kadang bisa salah. Nah, ketika mau mengingatkan, berarti gimana? Amar ma'ruf nahi munkar enggak? Tetap wajib amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kamu bicaranya yang benar, yang bijak. Loh, kenapa Ustaz? Takut dimarah ya? Bukan takut dimarah. Oh, dia mau marah, mau tidak marah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita ini mau menyampaikan bagaimana caranya dia itu bisa jadi benar. Bukan mau memberikan informasi. Bukan mau memberitahu dalil. Kadang-kadang orang yang salah itu tahu dalil loh, saudaranya. Yang salah itu kadang-kadang tahu dalil. Tapi kita mau menarik dia dari kebiasaan yang buruk menuju kepada sesuatu yang baik, itu harus menggunakan metode yang benar, cara yang benar. Kita lanjutkan, masih ada waktu ini ya. Wa awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkar, pertama kali yang wajib dilakukan saat menyaksikan kemungkaran, at-ta'rif. Lihat ini pertama kali yang harus dilakukan. At-ta'rif, menjelaskan. Ta'rif itu memberitahu, menjelaskan kebenaran. Karena boleh jadi orang yang berbuat mungkar itu bodoh terhadap kemungkaran yang dia lakukan. Boleh jadi. Jangan sampai orang yang belum pernah belajar melakukan kesalahan kita hardik. Akhirnya dia tadinya mau baik jadi tidak baik. Umpamanya ada orang baru mau masuk ke masjid, baru mau belajar masuk ke masjid. Umpama ini, dia masuk ke masjid pakai sepatu. Masjid ini nih, apa yang kita lakukan? Kurang ajar ini, tidak punya adab, di masjid pakai sepatu. Lari dia dari masjid, besoknya tidak jadi masuk ke masjid ya. Karena boleh jadi dia masuk ke masjid pakai sepatu itu dia tidak tahu kalau sepatu tidak boleh masuk ke masjid. Boleh jadi dia nggak paham. Bisa jadi dia tidak paham. Sama seperti seorang badui yang datang ke masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ada nabi
dan sahabat di dalam masjid itu ya. Ada Nabi dan sahabat di dalam masjid. Di dalam masjid loh nih ya. Badui ini datang, orang gunung enggak tahu etika dia. Masuk ke masjid, pipis di depannya Nabi dan sahabat. Tapi masjid zaman dulu kan alasnya tanah, masih tanah. Itu kalau terjadi di zaman sekarang sudah viral gitu ya. Sudah viral mati ini orang ini ya. Sudah viral kematiannya itu ya. Tapi sahabat waktu itu mau bergerak, ditahan sama Nabi. Biar tuntas kencingnya dulu. Ini karena ini tidak tahu, bodoh. Wong dia tidak mengetahui kok mau kita marah. Orang tidak tahu itu diberitahu, bukan dimarah. Bukan dimarah. Kemudian Badui tadi lihat sahabat melotot, takut juga dia. Dia lihat ini ada yang tengah-tengah senyum. Itu terus dia bilang, saya tahu kamu pasti Muhammad SAW. Yang namanya Muhammad ini pasti kamu. Dari mana kamu tahu? Yang lain melotot, yang senyum cuma kamu, kata dia. Nah, pasti kamu yang namanya Muhammad SAW. Ya. Terus Badui tadi mengangkat tangan berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham min ghairina abada, kata dia. Ya Allah, rahmati aku sama Muhammad saja, yang lain jangan dirahmati, katanya. Karena yang senyum cuma Nabi Muhammad saja. Lah memang apa namanya, naluri seseorang itu, tabiat seseorang itu kalau diajak senyum, bicara yang jelas, apa yang lembut, dia akan mudah menerima daripada dipelototi. Kalau dipelototi ya marah dia. Marah juga dia, namanya manusia dia. Sama seperti ketika anak kita nggak tahu, kita bentak, tambah salah, tambah lebih besar nanti kesalahannya. Kalau ada anak nggak tahu, jangan dibentak, tapi dikasih tahu, nak, ini bukan begini, nak. Ada anak nggak tahu caranya buka lemari, gitu aja nggak tahu, tambah salah-salah terus dia, tambah berbuat salah yang lebih besar lagi. Tapi kalau kita kasih tahu, nak, ini nak, caranya membuka lemari seperti ini dengan lemah lembut, ya dia bisa menerima nanti. Nah, kalau terhadap anak kita saja seperti itu, apalagi kepada orang yang kita tidak kenal. Nomor satu, kalau lihat kemungkaran, at-ta'rif. Nah, memberitahu ini bentuknya bisa bermacam-macam. Memberitahu kepada orang tua itu caranya juga ada, seperti yang saya sampaikan tadi. Wan nahyu, kemudian wan nahyu bilutfin warifgin wa syafagatin. Lihat ini. Dan mencegah seseorang dengan kelembutan, rifq wasyafagah. Rifq itu dengan belas kasih dan rasa sayang. Yang namanya mengajak itu dengan kelembutan, belas kasih, sayang, karena mau menyelamatkan dia dari keburukan menuju kepada kebaikan, menyelamatkan dia dari api neraka menuju kepada surga. Ini dasarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dasarnya itu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW itu dasarnya diperintahkan oleh Allah menyeru orang ke jalan Allah. Dasarnya apa? Rahmatan lil alamin. Ini dasarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ternyata Nabi perang enggak? Perang ternyata. Ternyata mau enggak mau jadi perang kan? Membunuh. Orang ini mau enggak mau ada orang yang terbunuh. Nah, berarti sudah enggak rahmat lagi. Bagaimana ya? Loh, dasarnya rahmat. Tapi itu kan bitadrij namanya, naik tahapannya. Kalau ini tidak bisa, ya pakai cara seperti ini. Kalau ini tidak bisa, pakai cara seperti ini. Kalau ini tidak bisa, pakai cara seperti ini. Kalau tidak ada jalan lain kecuali harus perang, ya sudah, mau tidak mau itu dilakukan. Jadi perang itu bukan langkah pertama yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Perang itu terjadi setelah berapa belas tahun Nabi ini menyeru orang
ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun terjadi karena Nabi diserang. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Tidak ada jalan lain ya kecuali perang. Ya sudah, mereka yang menutup jalan itu. Kalau umpamanya mereka itu membiarkan Nabi berdakwah, Nabi Muhammad itu berdakwah dihalang-halangi sampai diusir dari kota kelahirannya, sudah keluar dari kota kelahirannya masih dikejar mau dibunuh. Ini kan berarti tidak memberi peluang apa-apa. Nah, langkah terakhirnya perang. Langkah terakhirnya. Nah, orang zaman sekarang baca ayat Al-Qur'annya perang saja, ayat perang. Ayat rahmatnya tidak dibaca. Belum memberi pengertian, belum berlemah lembut. Langkah pertama yang dia tempuh adalah langkah terakhir yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Langsung keluar teriak-teriak perang. Perangnya dengan cara yang salah lagi ya. Nabi itu waktu perang saja membunuhnya dengan rahmat, bukan membunuh dengan hawa nafsu. Nabi dengan para sahabat. Nah, sama seperti ini. Langkah pertama dakwah, dan ini dasarnya saya katakan, memberi pengetahuan kepada orang sesuatu yang benar, mencegah orang dengan penuh kelembutan, belas kasih, iba, sayang, rahmat. Fa in hasala bidzalikal maksud. Kalau itu sudah dengan cara seperti itu sudah bisa merubah kemungkaran, ya sudah, lakukan dengan cara seperti itu. Wa illa, tapi kalau dengan cara lemah lembut, cara yang sudah diberitahu jalan yang benar dengan cara lemah lembut, kemungkaran itu tetap ada. Intagala minhu, maka pindah ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya ilal wa'di wat takhwif wal ghildah fil gaul wat ta'anif. Nah, pindah tarafnya berarti harus dinaikkan ini. Sama seperti penyakit. Datang ke dokter kita, dokter saya sakit A. Dokter itu pasti ngasih resep dulu yang paling dosisnya paling rendah ini ya. Dosisnya paling rendah. 3 hari sembuh. Kita datang ke dokter, sudah sembuh dokter. Dikasih dosis yang lebih tinggi atau sudah? Ya sudahlah, dosis rendah kamu bisa sembuh sudah. Nah. Kalau 3 hari belum sembuh, datang lagi ke dokter, oh ini dosisnya kurang, tambah, baru dinaikkan. Tapi kalau kita pertama kali datang langsung minum dosis yang tinggi, itu berbahaya juga buat badan kita nanti ya, menimbulkan dampak yang tidak baik buat badan kita ini. Nah makanya harus ada resepnya yang benar ini. Nah begitu juga kita kepada anak-anak kita. Pasti kan harusnya kalau ada anak yang berbuat salah di rumah itu, sampaikan dulu, beri pengetahuan, nak ini salah nak, besok ngulang lagi. Oh berarti ini dosisnya harus naik, caranya tidak bisa ini, harus dirubah ini, dosisnya harus dinaikkan. Dengan cara apa? Ilal wa'di wat takhwif, dengan cara nasihat dan ancaman. Maksudnya ancaman itu bukan mengancam dia, kamu kalau sampai maksiat lagi awas kamu, hati-hati, bukan mengancam dia, tapi memberikan ancaman, menjelaskan ancaman-ancaman kalau dia melakukan perbuatan maksiatnya. Hati-hati loh, hati-hati, banyak orang begini akhirnya dia begini. Nah, ancaman. Wal ghildah fil gaul wat ta'nif, menyampaikan dengan cara yang keras, dengan cara yang keras. Ghildah di sini yang dimaksud bukan kasar, tapi menyampaikan dengan cara yang keras. Keras di sini bukan kasar, tapi keras di sini menjelaskan bahwa
perbuatan dia itu perbuatan yang menjijikkan, dijelaskan gitu ya. Kamu ini melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan, bla 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 bla. Jadi ghilzah dan ta'nif di sini boleh diterjemahkan dengan cara yang gamblang, buka. Ini menjijikkan yang kamu lakukan, haram. Tapi sekali lagi tetap dengan cara yang bijaksana loh ya. Karena tujuan dosis ini dinaikkan bukan semata-mata memberi ancaman, tapi tujuan dosis ini dinaikkan kembalinya tetap kepada rahmat ini. Bagaimana caranya mau menyelamatkan orang ini dari perbuatan mungkar menuju kepada petunjuk. Nah, tetap tujuan utamanya itu. Tidak ada sama sekali dakwah berdasarkan hawa nafsu. Itu namanya bukan dakwah. Dakwah itu sama sekali nafsu tidak boleh terlibat, ego tidak boleh terlibat. Kalau nafsu dan ego kita terlibat, maka kita tidak termasuk orang yang berdakwah di jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, jalan menuju kepada Tuhanmu. Bagaimana kita mulai dengan hawa nafsu, dengan ego kita? Nah, mungkin tidak mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa, kalau diberikan ancaman-ancaman masih tetap dia melakukan perbuatan maksiat, dijelaskan ancaman-ancaman yang menakutkan dia, harusnya dia ini takut. Harusnya dia ini takut, tapi ternyata dia juga tetap tidak takut, masih tergelincir melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana caranya menyelamatkan orang ini? Ini kalau orang yang beriman, bukan dia lihat perbuatan maksiat itu, wah terserah urusan dia dengan Allah. Sudah diingatkan 2 kali kok, saya sudah ingatkan 2 kali, enggak. Tapi kalau orang yang sempurna imannya, dia tetap merasa rahmat terhadap orang ini. Bagaimana caranya menyelamatkan? Nabi Nuh dakwah 900 tahun. 900 tahun dakwahnya Nabi Nuh. Kita ini dakwah baru 2 hari sudah bosan sebenarnya. Nabi Nuh ini 900 tahun tidak ada yang beriman terhadap Nabi Nuh kecuali beberapa gelintir orang. Tapi lihat istiqomahnya dia, karena punya rasa iba terhadap kaumnya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu dia bahwa tidak ada yang beriman lagi. Ya Nuh, sudah cukup, dakwah kamu ini cukup, ini tidak ada yang beriman dari kamu ini ya kecuali yang bersama kamu sekarang. Tidak tambah lagi yang beriman. Baru Nabi Nuh ngangkat tangan sama Allah, habiskan semua ya Allah, ini orang-orang kafir ini, habiskan. Sebab tidak ada yang, kalau tertinggal satu, walaupun anak kecil, kalau kamu tinggal ya Allah, nanti wala yalidu illa kafiran fajjara. Nah, dia tidak akan melahirkan kecuali orang kafir lagi, nanti timbul lagi orang kafir. Makanya Nabi Nuh disebut Adam kedua kan, dihabiskan semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya Nabi Nuh. Thumma ilal man'i wal ghahri bil yad. Nah, kalau diberi ancaman masih tidak mempan, tahap yang dosisnya dinaikkan lagi dengan pencegahan dan yad, tangan. Dakwahnya harus dengan tangan ya. Wah, dakwah dengan tangan gimana Ustaz? Tinju jadi? Enggak, bukan dengan memukul. Tapi yang dimaksud adalah dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Itu makanya kalimat man ra'a minkum mungkaran itu ya, falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa huwa ad'aful iman. Itu ada yang menafsirkan tidak harus urut seperti itu. Tidak harus urut seperti itu. Karena kalau tahu-tahu kita mencegah dengan kekuasaan, yang dicegah itu tidak akan timbul kesadaran.
Makanya kalau ada perbuatan mungkar, ta'rif. Kalau ada orang dari keluarga kita yang tidak sholat, terus kita punya kekuasaan, awas, kamu nggak sholat, awas, takut dia. Ini namanya biliat. Kita berkuasa terhadap anak kita. Nak, kamu nggak sholat, nak, tidak ada main seminggu, kamu harus di rumah seminggu, tidak boleh keluar seminggu. Takut dia, sholat, karena takut kalau tidak sholat tidak bisa main. Ini namanya dengan kekuasaan. Tapi ini tidak ada kesadaran dia kan tidak ada kesadaran, sholatnya karena takut tidak bisa main. Daripada dia tidak sholat sama sekali, ya pokoknya dia sholat. Bagaimana caranya sholat? Dengan kekuasaan saya. Kalau bapaknya pergi keluar kota, tidak sholat ini anak, karena dengan kekuasaan tadi, dengan kekuasaan. Jadi yang paling bagus itu berdakwah dengan ta'rif, membuka kesadaran itu yang paling penting. Jadi kalau kita mau mendidik anak kita bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ta'rif, dengan kesadaran. Kalau dengan kesadaran kita ada, kita tidak ada, mereka itu akan sadar menjaga diri mereka sendiri dari api neraka Allah SWT. Tapi kalau dengan ta'rif tidak bisa, dengan takhwif tidak bisa, ya dengan yad, dengan kekuasaan tadi. Terpaksa sudah, itu alternatif terakhir ini. Kalau saya tidak menggunakan power saya di dalam keluarga, ya saya tidak, anak saya nanti akan seenaknya. Nah, tapi biliat ini wa mubasyarah taghyir bil munkar bil fi'il. Kemudian mubasyarah secara langsung merubah kemungkaran itu dengan perbuatan. Nah ini, wa ammar rutbatan al awwalatan at-ta'rif bil lutuf wal wa'd at takhwif fa huma amatan wal ghalib fihi ma al istita'ah wa mudda'i al ajiz anhuma. Ini kita rampungkan sedikit ya, tinggal sedikit ini. Fa huma amatan wal ghalib fihi ma al istita'ah wal mudda'i al ajiz anhuma muta'allil muta'adzir fil akthar bima la yaqumu bihi udhur. Wa ammar rutbah ats-tsalitsa allati hiya al man' bil qahr wa taghyirul munkar bil yad fala yastati'u wa yatamakkan minhu fil akthar illa man badala nafsahu lillahi ta'ala wa jahada bimali wa nafsihi fi sabilillah wa sara la yakhaf fillah law mata la'im aw kana ma'dzunan lahu fi taghyirul munkar min jihati sultan. Nah, lihat ini. Kalau peringkat pertama dan kedua tadi, peringkat pertama dan kedua, dosis pertama dan dosis kedua dalam berdakwah itu ammah, untuk seluruh orang Islam bisa melakukan itu. Memberi nasihat dengan kelembutan, memberi pengetahuan yang baik dengan kelembutan, atau dosis keduanya menjelaskan ancaman-ancaman supaya takut. Itu seluruh orang Islam bisa melakukan ini. Dan orang Islam yang membuat alasan untuk tidak berdakwah dengan dua dosis ini, maka dia telah membuat-buat alasan yang rapuh. Nanti tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosis yang ketiga, tingkatan yang ketiga ini, yaitu mencegah kemungkaran dengan kekuasaan, bil ghahr, dengan paksaan. Kamu tidak boleh melakukan ini, dengan memaksa, dengan kekuasaan. Nah, ini tidak ada yang bisa melakukan, kebanyakan orang tidak bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang benar-benar mengorbankan dirinya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya dan dengan hartanya. Tidak takut kehilangan apa-apa, tidak takut cacian orang. Dia bisa memaksa orang untuk, tapi sekali lagi paksaan ini dosis ketiga loh ya, dosis ketiga. Atau, nah ini menariknya, ditutup oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, au kana ma'dzunan lahu fi taghyiril munkar min jihatis sultan. Atau bisa dilakukan hanya oleh orang-orang yang dapat izin dari sultan, dari raja.
Nah, ini berarti kalau orang itu ada di satu wilayah yang di wilayah itu ada penguasanya, ya harus mengikuti aturan penguasa. Berarti kalau ada orang berbuat kemungkaran, kita beri nasihat, tidak bisa. Kita jelaskan ancaman-ancaman, ini kamu kalau berbuat ini bahaya loh, api neraka Allah Subhanahu wa taala, ini dosis kedua ini. Tidak berubah juga. Ya kita bisa lapor petugas-petugas yang diberi kuasa oleh para penguasa untuk menertibkan hal-hal yang mungkar yang ada di sekitar kita. Nah, makanya seharusnya umat Islam ini seharusnya bekerja sama dengan aparat gitu ya, bekerja sama dengan aparat menertibkan umat manusia yang ada di sekitarnya. Nah, karena sebetulnya tujuannya itu kan ketertiban bagaimana orang hidup sesuai dengan fitrahnya, menyelamatkan, dan dasar dari semua itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kita melanjutkan misinya Nabi Muhammad SAW, tapi dengan cara yang benar, nanti akan kita bahas lagi insya Allah lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Walhasil anal insan ya'ti min dzalika bima yastati wa la yughsir. Jadi ini disimpulkan oleh Habib Abdul Haddad, alhasil kesimpulannya annal insan ya'ti min dzalika bima yastati wa la yughsir fi nusrati dinillah. Pokoknya kesimpulannya manusia itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan apa yang dia mampu, tidak melalaikan dirinya dari menolong agama Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tadir fi isgati dzalika bil a'dzar allati tasih wala yaskut biha ma wajaba alaihi min amrillahi taala. Ini sampai di sini saja ya, nanti insyaallah. Jadi dia pokoknya mampunya kamu seperti apa? Oh, saya mampunya nasihat dengan lutuf, dengan lemah lembut. Ya sudah, pokoknya kamu bagaimana caranya menyingkirkan kemungkaran. Setiap orang itu kemampuannya berbeda-beda. Sampai yang paling lemah, kata Rasulullah SAW, mengingkari. Kalau mengingkari itu berarti kamu lihat itu harus tidak suka. Nah, itu yang paling lemah, kata Rasulullah SAW. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sehat walafiat lahir batin insya Allah. Kita doakan akhina Ahmad Najib Habsyi, sedang operasi, semoga disembuhkan dari penyakitnya segera, ajilan ghaira ajilin. Begitu juga yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita, sahabat-sahabat kita atau orang yang kita kenal, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman ya kafiya wa fiya hamidu ya majid. Irfa' anhum kulla ta'abin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa ha'an min baha'ik wa ata'an min ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan ta'idika ya dal jalali wal ikram wal mawahibil idham. As'aluka an takfiya min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Sirril Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana iqtarafna ala ladha ashrafna
أو جيرة أو صحبة آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.